Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Baru-baru ini masyarakat dunia digemparkan oleh satu wabah, satu virus yang dikenal dengan virus corona atau wabah corona. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tudimun nadhar ilal majdumin. Janganlah kalian terus-menerus melihat orang yang terkena penyakit atau wabah kusta. Jadi pada masa Rasulullah, wabah kusta ini telah terjadi. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha." Jika kalian mendengar ta'un, mendengar wabah di satu tempat, di satu daerah, maka janganlah kalian memasuki tempat tersebut, memasuki daerah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan jika wabah tersebut, virus tersebut, penyakit tersebut ada di satu tempat, ada di satu daerah, dan engkau ada di daerah tersebut, di tempat tersebut, fala takhruju minha, maka janganlah engkau keluar darinya, keluar dari tempat, dari daerah tersebut. Penyakit atau wabah kusta yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mematikan sebagaimana virus corona yang terjadi baru-baru ini, sehingga wajar beberapa negara mengisolasi diri, tidak menerima terlebih dahulu para peserta umroh, misalnya Arab Saudi. Semuanya tiada lain dan tiada bukan darul mafasid, sebagai upaya pencegahan agar wabah tersebut tidak meluas, tidak melebar. Hal ini dilakukan Sayyidina Umar Ibnul Khattab ketika beliau ingin mengunjungi kota Syam. Ternyata di tengah perjalanan beliau mendengar bahwa kota tersebut sedang ada wabah. Maka beliau tidak melanjutkan perjalanan, meskipun ada salah satu sahabat beliau yang mengatakan, apakah engkau wahai Umar ingin lari dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Jawaban Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Ya, kami tidak keluar atau kami tidak lari daripada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kami lari kepada takdir Allah yang lain. Ini sesungguhnya sebagai upaya zahir, upaya fisik, bagaimanapun harus dilakukan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun berupaya fisik. Beliau mengatakan agar jangan dekat-dekat dengan orang yang terkena penyakit kusta, agar jangan terus-menerus melihat. Begitupun pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau tidak memasuki kota Syam karena di kota tersebut sedang terjadi wabah. Tentu selain usaha fisik, usaha lahir, usaha zahir, kita pun dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar berupaya batin. Beliau mengajarkan satu doa agar dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit belang-belang, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan dari keburukan penyakit-penyakit. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang
Mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkannya. Dalam riwayat yang lain, dan insya Allah doa ini sangat masyhur dan sebagian kita boleh jadi mungkin sudah menghafalnya. Ini sekedar mengingatkan saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali, maka dia tidak akan tertimpa keburukan apapun atau keburukan yang mendadak sampai pagi hari. Dibacanya 3 kali. Dan kalau dibaca di pagi hari 3 kali, kata beliau, maka lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yumsi. Dia tidak akan terkena musibah yang mendadak, keburukan yang mendadak sampai sore hari. Jadi doa ini dianjurkan oleh Rasulullah agar dibaca pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Redaksinya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak akan celaka sesuatu apapun yang ada di bumi dan yang ada di langit, wa huwas samiul alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan juga satu doa jika kita berkunjung di satu tempat, dan agar kita tidak tertimpa satu keburukan yang tidak kita inginkan, beliau menganjurkan agar membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna dari keburukan yang tercipta. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkan doa-doa ini sebagai upaya batin kita agar kita terhindar daripada keburukan-keburukan yang tidak kita inginkan, selain juga upaya lahir, upaya zahir yang tentunya diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga kebersihan, tidak memakan makanan yang buruk, yang khabith, yang tentunya dilarang oleh ajaran agama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu lagi yang mungkin ini sering kita lupakan, ada 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ni'matani, kata Rasulullah, magbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal farag. 2 nikmat yang oleh manusia, oleh kebanyakan manusia dilalaikan, dilupakan. Nikmat apa itu? Kesehatan dan nikmat waktu luang. Ketika kita sehat, kita tidak sadar bahwa itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menggunakannya dengan sebaik mungkin, dengan amal soleh, dengan memperbanyak ibadah. Begitupun waktu luang, itu merupakan kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.